Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini berjudul Berjaga-jagalah. Ayat nats kita diambil dari Markus 13 ayat 35 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memperingatkan dengan keras kepada murid-muridnya untuk selalu berjaga-jaga sambil menantikan kedatangannya. Ia mengambil sebuah perumpamaan tentang tuan rumah yang bepergian, yang menyerahkan semua tugas dan tanggung jawab kepada hamba-hambanya dan memperingatkan mereka agar jangan kedapatan sedang tidur ketika ia kembali. Demikianlah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan penekanan yang khusus untuk membuat kita mengerti bahwa berjaga-jaga akan kehidupan rohani kita adalah hal yang menjadi tulang punggung perjalanan kita sebagai orang percaya. Jika kita lengah, maka kita akan kedapatan memulai perjalanan kekristenan dengan semangat yang bernyala-nyala, namun berakhir dengan kelesuan. Kita mulai dengan kasih yang menggebu-gebu, namun terdampar dalam iman yang sekarat. Panggilan, visi, dan misi yang semakin memudar, serta hilang di telan waktu. Apa yang kita lakukan dan berikan kepada Tuhan hanya sebatas pada tugas dan kewajiban, sehingga kita masih kedapatan beraktivitas selayaknya orang percaya dan pelayan Tuhan, namun mengalami kematian rohani. Tuhan Yesus mengecam jemaat Sardis. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkan apa yang hampir mati. Dengan demikian, kita harus hidup dalam tingkat kesadaran yang tinggi setiap hari untuk memberikan perhatian penuh kepada kehidupan manusia rohani kita, sehingga kita tidak kedapatan sedang tidur ketika ia datang menjemput umatnya. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari dapat membuat kita lengah. Persoalan dan kemelut yang sering kali memojokkan iman kita. Kesibukan pelayanan yang menyita waktu kebersamaan dengannya. Pekerjaan yang mengganti jam-jam ibadah tiap minggu. Keletihan manusia jasmani membuat kita melalaikan saat teduh bersamanya. Semuanya ini harus kita waspadai dan melihatnya sebagai borok rohani yang harus kita obati. Jika kita terbiasa dan menganggap semuanya ini
adalah hal wajar, maka lambat laun kita akan kehilangan kepekaan yang mengantarkan kita kepada kematian rohani. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jangan memberikan alasan satupun untuk membiarkan manusia rohani kita tertidur. Bangun dan berjalanlah dalam tingkat kesadaran yang tinggi setiap hari. Sudahkah kita berdoa dan membaca firman-Nya hari ini? Sudahkah kita beribadah minggu ini? Sudahkah kita melayani dengan roh-Nya yang menyala-nyala? Sudahkah kita bertanya kepadanya untuk firman yang akan disampaikan? Ataukah kita bertanya kepada Mr. Google? Tingkatkan kesadaran kita untuk terus berjaga-jaga dan menjaga api roh-Nya terus menyala. Dan layanilah Dia dengan hati yang benar. Tanpa hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan, apa yang kita lakukan akan sia-sia. Demikianlah perenungan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Tuhan, aktivitas rohani kami adalah wujud kerohanian kami yang sesungguhnya dan bukanlah aktivitas tanpa makna. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami terus memperhatikan hidup manusia rohani kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehati.